siang. Masih semangat kan? Masih bersama saya Umamah Nur Safitri yang akan menemani bincang-bincang hari ini yang tentunya masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, berbicara tentang pandemi COVID-19 tentu banyak sekali dampak yang ditimbulkannya, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun lainnya. Untuk itu, kita akan mengangkat tema hari ini tentang ketahanan masyarakat di berbagai bidang pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang ditimbulkan dari COVID-19 ini, bagaimana cara mereka bertahan di masa pandemi ini? Yuk langsung saja kita panggil narasumber yang pertama, Mbak Susanti sebagai pemilik bisnis Susanti Catering. Silahkan duduk, Mbak Susanti. Selamat siang, Mbak Susanti. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah baik. Nah, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk datang di acara kita hari ini. Nah, sebagaimana yang kita tahu tentang dampak dari pandemi COVID-19 ini, apa dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini terhadap bisnis Anda? Tentunya wabah COVID-19 berdampak pada usaha catering kami, terutama pada jumlah omset kami yang cenderung menurun drastis. Apalagi banyak pelanggan yang membatalkan pesanan karena acaranya dibatalkan. Nah, tentunya itu sangat berpengaruh pada usaha catering kami. Lalu bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? Waktu COVID-19 sudah menyebar di seluruh Indonesia dan pemerintah itu sudah memperlakukan adanya kerja dari rumah, kami sempat meliburkan diri selama 1 bulan. Nah, karena kita meliburkan diri selama 1 bulan, selama itu banyak pelanggan yang menghubungi kami dan meminta kami untuk menyediakan jasa pesan antar online. Nah, untuk itu kami juga bekerja sama dengan Grab untuk menyediakan pesan antar online, dan dari itu sampai hari ini kami menyediakan jasa tersebut. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana cara dari Mbak Susanti ini untuk menarik konsumen agar berlangganan di bisnis Anda pada masa pandemi ini? Cara saya saya itu menggunakan berbagai website dan juga mempromosikan produk kami melalui beberapa sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Nah, selain itu di website nanti itu ada beberapa gambar atau produk kami, konsumen kami, dan juga nanti ada foto tempat kami. Selain itu juga ada protokol kesehatan yang kami gunakan. Jadi tetap mematuhi protokol ya, Mbak? Iya. Nah, untuk itu selanjutnya bagaimana cara Anda agar bisnis ini tetap bertahan di masa pandemi COVID-19? Cara saya yaitu dengan cara tetap meningkatkan kualitas produk kami. Kami juga menggunakan bahan yang lebih berkualitas dalam membuat produk. Nah, selain itu kami juga menerapkan protokol kesehatan agar bisa untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan kami. Selain itu kami juga tetap menjaga komunikasi antar karyawan kami. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita siang hari ini. Semoga bisnisnya tetap lancar di masa pandemi ini. Amin. Oke, terima kasih juga Mbak Umamah telah mengundang saya di acara bincang-bincang viral kali ini. Setelah pariwara berikut ini, kita masih akan berbincang dengan bintang tamu yang lainnya. Jadi tetaplah di sini di bincang-bincang viral. Kami akan mengundang seorang mahasiswi dari salah satu sekolah tinggi dari Kabupaten Pati, yaitu Mbak Sriwati. Selamat duduk, Mbak. Selamat siang, Mbak Sriwati. Bagaimana kabarnya? Siang, alhamdulillah sehat, Mbak. Nah, terima kasih telah datang menyempatkan di acara siang hari ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, COVID-19 mempunyai banyak dampak di kehidupan. Bagaimana dampak dari COVID-19 sendiri bagi aktivitas mahasiswi?
Iya, saya rasa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak sekali pada aktivitas kami sebagai seorang mahasiswa ya. Di mana pada hari-hari biasanya kami melakukan perkuliahan secara tatap muka langsung di kelas bersama dengan dosen kami. Nah, untuk pandemi ini kami mau tidak mau harus melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau biasa disebut dengan daring itu. Nah, di sini kami juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan cara perkuliahan yang baru dan tentu saja menurut saya pribadi saya merasa sedikit kurang nyaman gitu karena biasanya kita bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman di dalam kelas. Nah, karena pandemi ini kami harus belajar lewat online. Karena menurut saya belajar menuntut ilmu itu rasanya lebih afdol kalau bisa bertemu dosen secara langsung gitu. Nah, bagaimana peran dari mahasiswa sendiri pada masa pandemi ini? Menurut saya mahasiswa itu adalah agent of kontrol sosial, juga agent of change gitu. Jadi menurut saya mahasiswa itu bisa dibilang sebagai penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat pada umumnya. Jadi mahasiswa di sini bisa memberikan edukasi yang benar terhadap masyarakat tentang COVID-19 agar tidak terjadi kekeliruan dan juga kesalahpahaman. Jadi mahasiswa bisa memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan cara pencegahannya lewat media sosial. Atau sebaliknya, mahasiswa bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah juga lewat media sosial supaya pemerintah itu tahu bahwa masyarakatnya yang dibutuhkan ini loh, seperti itu. Jadi pada intinya perannya itu sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Iya, betul. Lalu apa yang dilakukan mahasiswa sebagai wujud dari partisipasi pencegahan COVID-19 itu sendiri? Sebagai mahasiswa banyak sekali orang yang mengira bahwa mahasiswa itu adalah orang yang tidak bisa gitu ya. Jadi menurut saya mahasiswa itu harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, yaitu dengan cara tetap berada di rumah atau misalkan keluar tapi untuk keperluan yang penting dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, selain itu wujud partisipasi mahasiswa bisa dilakukan dengan memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang COVID-19 lewat media sosial, atau bisa juga menggalang dana untuk korban-korban COVID-19, mengajak teman-teman untuk menggalang dana gitu ya. Dan selanjutnya mahasiswa bisa menjadi relawan dengan terjun langsung ke masyarakat untuk membagikan logistik seperti makanan, kebutuhan pokok, masker, hand sanitizer, dan semacamnya. Begitu. Nah, untuk yang terakhir, apa sisi positif dari pandemi ini dari sudut pandang seorang mahasiswa? Karena sisi positifnya itu sebenarnya banyak sekali ya. Iya. Di antaranya itu kita mahasiswa itu bisa menjadi lebih melek IT gitu. Karena sebelumnya kita tidak pernah menggunakan aplikasi-aplikasi e-learning sebelumnya seperti Google Form, Google Classroom ataupun Zoom. Nah, karena pandemi ini kita jadi belajar gitu. Kita bisa belajar IT, juga bisa belajar mengoperasikannya gitu. Nah, selain itu bagi kami mahasiswa yang tinggal di perantauan ataupun di pondok ataupun di kos-kosan gitu. Nah, karena pandemi ini kan pasti kita pulang ke rumah gitu ya. Jadi kita bisa lebih lama bersama dengan keluarga, kebersamaan dengan keluarga gitu. Yang biasanya kami sibuk berkegiatan entah itu akademik maupun organisasi gitu. Nah, kita jadi lebih sering berkumpul dengan keluarga. Selain itu juga mahasiswa, teman-teman kami ini menjadi lebih sadar tentang pola hidup sehat. Nah, mahasiswa itu kan ya kadang makan seingatnya, apalagi kalau sedang dikejar deadline tugas gitu ya. Nah, karena pandemi ini kita jadi lebih sadar tentang kesehatan kita, makan secara teratur, kemudian sering olahraga, dan bagaimana caranya supaya badan kita sehat gitu. Karena badan yang sehat, tubuh yang sehat itu akan bisa melawan COVID-19 gitu. Jadi pada intinya di balik ada musibah pasti ada sisi positifnya ya. Betul. Mbak Sriwati telah menyempatkan waktu datang di acara kita hari ini. Sama-sama. Setelah pariwara ini kita akan kedatangan bintang tamu selanjutnya, yaitu seorang ibu rumah tangga. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang Viral.
Seorang ibu rumah tangga. Nah, bagaimana cara ibu rumah tangga bertahan pada masa pandemi ini? Untuk itu, mari kita sambut Ibu Lita. Mari, silakan duduk. Selamat siang Ibu Lita, apa kabarnya? Siang Mbak, alhamdulillah baik. Nah, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk datang di acara kita siang hari ini. Karena tentang pandemi COVID-19 ini tentu banyak sekali akibat yang ditimbulkannya. Lalu, apa dampak yang ditimbulkan COVID-19 itu sendiri bagi ibu rumah tangga? Dampak yang pertama yaitu pengurangan aktivitas di luar rumah. Itu efeknya akan menjadi banyaknya angka kehamilan itu naik. Lalu untuk dampak yang kedua itu banyak pengangguran di rumah karena dari tenaga kerja itu banyak yang di PKH di situ. Lalu ibu rumah tangga kebanyakan kan di rumah aktivitasnya dari mengurus rumah, untuk anak-anak sekolah pun juga di rumah, apalagi sekolahnya sekarang kan online. Pada masa pandemi ini banyak sekali yang kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya mulai sepi. Nah, bagaimana cara Ibu Lita mengatasi hal tersebut? Dengan cara menambah penghasilan baru ya, seperti jualan online, kayak apalagi sekarang kan banyak yang butuh masker adanya pandemi COVID ini. Jadi kalau dari saya sendiri itu kayak apa ya, mau nyetok masker buat untuk dijual lagi. Selain itu juga untuk menjaga ini ekonomi apa, seperti mengatur keuangan itu nggak boros-boros amat. Yang penting aja seperti itu. Yang penting didahulukan gitu ya. Gitu Mbak. Ya, terus apa peran dari ibu rumah tangga sendiri pada masa ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri? Untuk peran dari saya sendiri itu menjaga diri untuk di rumah aja. Jika misal ada kepentingan yang harus mendesak itu bisa dengan pakai masker, terus bisa kalau pulang dari mana itu langsung cuci tangan seperti itu. Tentunya dengan mengajak keluarga semua ya Bu. Iya Mbak. Nah, untuk yang terakhir, apa sisi positif dari pandemi COVID-19 ini menurut sudut pandang ibu rumah tangga? Nah, untuk sisi positif dari pandemi ini itu banyaknya waktu luang untuk keluarga. Jadi yang biasanya setiap pagi, siang sampai sore sampai malam kita di luar. Nah, adanya pandemi ini kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Jadi ada sisi positifnya yaitu banyaknya waktu dengan keluarga ya. Nah, terima kasih untuk Mbak Lita yang sudah menyempatkan waktu datang di acara kita siang hari ini. Cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi tangan. Kemudian, beri sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan cara menggosok kedua telapak tangan. Kemudian, punggung tangan. Jangan lupa sela-sela jarinya. Sela jari bagian luar dan bagian dalam. Lakukan gerakan mengunci seperti ini, kemudian gosok ibu jari. Putar-putar. Kemudian bilas dengan air mengalir. Keringkan tangan dengan tisu atau handuk. Dan selesai. Ya, COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, baik bagi ibu rumah tangga, mahasiswa, maupun pebisnis. Pandemi ini mereka mempunyai cara masing-masing untuk mempertahankan hidupnya, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Nah, dibalik dari semua dampak yang terjadi, selalu ada hikmah yang terjadi di dalam suatu
cobaan. Untuk itu tetaplah jaga kesehatan, semangat, dan tetap waspada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa masker tapi tidak dipakai. Bagaimana selamat kalau masih abai? Mari kita peduli pintar. Pakai masker selalu, jangan lagi gentar.